Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Napisah dari SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Melalui video ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul 8 Etos Keguruan. Buku ini ditulis oleh Johnson Sinamo, pria kelahiran 2 Juli 1958. Beliau adalah motivator berkebangsaan Indonesia, lulusan dari ITB, dan telah berpengalaman lebih dari 20 tahun menyampaikan ceramah, seminar, dan pelatihan di berbagai lembaga. Dalam pemahaman saya yang sederhana, Indonesia yang lebih baik bisa diharapkan jika benih-benih cinta makin banyak bermekaran dalam konteks pembelajaran. Itu sebabnya buku 8 Etos Keguruan ini menempati posisi yang strategis di hati saya. Sebab, jika dengan membaca buku ini, makin banyak orang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dirinya menjadi guru profesional. Setidaknya akan lahir 3 cinta. Pertama, kecintaan pada profesi mengajar belajar, agar orang muda menjadi insan-insan yang siap belajar. Kedua, kecintaan pada proses belajar itu sendiri, love for learning, agar pembelajar mendapatkan air yang jernih yang kaya mineral dari guru yang terus belajar. Dan yang ketiga, kegemaran untuk berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan. Maka dari itu, bagi mereka yang tertarik untuk dan yang sudah terlanjur menekuni profesi guru, akan dapat banyak inspirasi dalam menikmati buku ini. Etos yang pertama, keguruan adalah rahmat. Alasan kita harus bersyukur sebagai guru karena kita diberikan rahmat, yakni kesejahteraan guru melalui gaji atau honor, jabatan, fasilitas, tunjangan, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian rahmat diberikan kesehatan yang prima dan keahlian, kompetensi yang dimiliki, serta jika kita ikhlas dalam mengajar, maka dapat banyak ganjaran pahala. Niatkan saya mengajar dengan ikhlas, penuh syukur. Etos kedua, keguruan adalah amanah. Menunaikan amanah tidak boleh menjadi sekedar formalitas. Maksudnya, tanggung jawab harus kita laksanakan dengan lengkap, baik itu dari segi esensi, semangat, maupun teknis pengerjaannya. Selain mengajar untuk menjadikan murid-murid makin cerdas dan berbudi pekerti luhur, seorang guru juga harus mengerjakan tugas-tugas administrasi keguruan secara tertib dan akurat. Kemudian kita niatkan di sini, saya mengajar dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Etos ketiga, yakni keguruan adalah panggilan. Ungkapan menjadi seorang guru adalah panggilan yang sangat suci. Berarti profesi guru disadari sebagai profesi yang berorientasi pada hal-hal yang suci, seperti kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Perasaan terpanggil yang kuat membuat seorang guru mampu memberdayakan diri untuk bekerja dengan motivasi penuh. Kita akan secara religius menghayati peran kita sebagai guru yang memiliki tugas suci dan misi yang luhur. Etos 4, keguruan adalah aktualisasi. Di sini guru harus bisa berproses mengubah potensi menjadi kenyataan. Kemudian guru harus bisa mampu mengembangkan potensi dirinya. Selain mengajar, guru juga harus terus belajar, membaca, menulis, serta menghasilkan bahan-bahan pelajaran dan karya-karya ilmiah yang relevan. Kita tentu tahu bahwa otot hanya akan berkembang dengan menjadi kuat apabila senantiasa dipakai secara optimal. Demikian juga halnya dengan potensi. Seorang guru yang baru akan berkembang secara maksimal menjadi berbagai jenis karakter, kompetensi, keterampilan akademis jika guru tersebut bekerja secara intensif.
Etos kelima, keguruan adalah ibadah. Seperti yang kita ketahui, mengajar sama dengan ibadah. Melalui pekerjaan kita sebagai guru, kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mentalnya berkembang ke arah yang ilahi. Kemudian, melalui pekerjaan kita sebagai seorang guru, kita dapat meningkatkan hubungan silaturahmi yang saling mengasihi dan menyayangi melalui pekerjaan kita. Kita dapat membangun persatuan dan kesatuan antar rekan kerja, peserta didik, dan lingkungan kita. Etos keenam, keguruan adalah seni. Guru harus mengorbankan gairah mengajarnya agar pembelajarannya lebih bermakna. Guru harus mengajar seperti seniman agar keadaan belajar tidak membosankan dan memiliki daya tarik. Dan terakhir, guru harus memiliki kecerdasan, kreativitas, dan seni yang tinggi. Etos ketujuh, keguruan adalah kehormatan. Kita harus membangun kehormatan kita sebagai guru, yakni guru itu kaya akan ilmu. Kita harus bangga berprestasi, bangga tepat waktu, bangga kerja keras, bangga berdisiplin, bangga berintegritas, bangga bersahaja, bangga berkualitas, dan seterusnya. Karenanya, kita wajib menjaga kehormatan itu dengan menampilkan cara kerja dan kinerja mengajar yang unggul. Guru harus bangga dan mampu menjaga kehormatan itu, dan sebaliknya, kita akan malu bila gagal. Etos ke-8, keguruan adalah pelayanan. Di dalam buku ini ada cara bagaimana kita memuaskan dan memberikan pelayanan untuk peserta didik kita. Yang pertama, kita harus fokus pada peserta didik. Fokus di sini kita mendampingi mereka dalam pembelajaran, memotivasi, dan menginspirasi mereka. Kemudian yang kedua, kita memperbaiki proses belajar mengajar kita, sehingga pembelajaran kita dapat berkiblat pada kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kita harus terlibat penuh dalam peningkatan mutu sekolah kita. Untuk menjalankan ketiga tadi, dibutuhkan etos dan semangat kita dalam pelayanan. Semangat untuk mencapai kesempurnaan pun dapat disalurkan berbagai aktivitas pelayanan pada setiap momen belajar mengajar kita. Buku 8 Etos Keguruan ini tidak hanya bertujuan untuk membawa kesuksesan bagi guru di tingkat eksternal, tetapi juga memperbaiki kualitas keguruan secara internal. Guru yang dilengkapi dengan 8 etos keguruan akan menjadi insan profesional yang semakin tinggi mutu karakternya, berkompetensi, dan memiliki kepercayaan diri. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk membaca buku 8 Etos Keguruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.